Oke, teman-teman, kita lanjutin lagi ya untuk pembahasan dari materi dari murid aku ini. Jadi sebelumnya kita udah membuat rumus menjadi struktur ya, yang kemudian kita lakukan pengecekan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sumber dan kegunaan alkena alkuna ya. Nah, di sini sumber alkena itu bisa diperoleh dari proses pe perengkakan ya. Apa sih perengkakan? Alkana melalui pemanasan dengan katalis gitu ya. Ini aku nggak tahu ini apa sih apa lah ya. Oke, sebenarnya pembuatan alkena itu bisa dilakukan dengan yang namanya proses proses eliminasi, teman-teman. Ya. Nah, eliminasi ini adalah proses bentar, eliminasi. Iya, bisa. Tapi yang pastinya dia itu eliminasi dari halo alkana namanya. Halo alkana, di mana alkananya punya halogen ya. Entah Cl, Br, F, I gitu. Tapi kalau alkana doang itu agak sulit ya teman-teman ya untuk diubah menjadi alkena. Kenapa? Karena alkana sendiri itu udah merupakan yang struktur yang jenuh ya. Jadi alkana itu kan ikatannya jenuh ya teman-teman ya. Apa tuh Kak artinya jenuh? Artinya jenuh itu artinya ya dia udah sulit untuk bereaksi menjadi zat yang lain atau kita bilang sebagai zat yang udah stabil gitu. Jadi kayak gas mulia ya kalau di atom ya. Kalian kan sebelumnya udah belajar tentang gas mulia kan, dimana gas mulia itu cukup sulit lah untuk bereaksi dengan gas lain gitu. Nah, terus kalau sumber dari alkuna ya pastinya bentar, sumbernya itu dari eliminasi alkena ya. Jadi alkuna itu dapatnya dari alkena gitu ya. Jadi prosesnya juga sama, proses eliminasi. Eliminasi itu proses membuat yang tadinya ikatannya tidak rangkap menjadi rangkap. Yang tadinya rangkap 2 menjadi rangkap 3 gitu ya. Kalau yang satu lagi namanya adisi. Adisi itu menambahkan. Nah, biasanya pemutusan ikatan rangkap kalau adisi ya, teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Nah, jadi contoh dari alkuna tuh gas asetilena nih ya, asetilena C2H2. Terus ini pembuatan. Nah, pembuatannya itu dari gas asetilena itu CH4 tambah O2 menjadi C2H2 tambah O2. Nah, ini tidak sempurna. Terus contohnya lagi ada karbid nih ya. Terus tambah H2O menjadi CaOH. Oh, ini CaC2 ya. CaC2. Jadi karbid itu CaC2 ditambahkan dengan H2O ya, menjadinya CaOH ditambah C2H2. Nah, ini C2H2 yang apa namanya? Yang bisa diambil lah nantinya gitu. Jadi C2H2 ini adalah senyawa alkuna gitu ya teman-teman ya. Kalau reaksi pertama tuh sebenarnya adalah reaksi pembakaran, tapi nggak sempurna menghasilkan C2H2 dan ini kemungkinan besar agak sulit ya untuk mendapatkannya ya. Karena kan yang namanya pembakaran sempurna biasanya akan menghasilkan CO2 ya, bukan C2O2. Harusnya CO2 ya teman-teman ya. Terus kita akan lihat lagi. Nah, di sini kegunaan alkena itu apa? Sebagai bahan baku industri, plastik, dan juga karet sintetis ya. Karet sintetis. Nah, plastik itu biasanya di kalau kalian tahu apa ya? Plastik plastik yang buat belanja, bukan belanja belanja apa ya, kayak gorengan atau beli nasi uduk gitu ya. Itu tuh plastiknya juga dari monomernya ini nih teman-teman. Nah, ini CH2 ini namanya apa ya? Ini namanya etilen ya. Bener gak etilen? Eh ini kan bukan etilen. Ini kan etena ya. Aku lupa namanya apa. Nanti deh coba kita cek deh. Jadi monomernya itu ini zatnya nanti direaksikan dengan sesamanya gitu ya, menghasilkan suatu monomer polimer yang bisa membuat si kantong plastik itu gitu ya. Nanti coba dicek lagi ya teman-teman ya. Aku lupa namanya itu apa. Nah, terus kegunaan alkuna itu adalah
Nah, ini gas asetilena atau etuna sebagai gas karbit yang digunakan untuk pastinya di sini dibilangnya tukang las ya, tapi ya bisa sih. Jadi buat tukang las. Jadi dia energinya tuh gede bener ya teman-teman ya, makanya digunakan untuk tukang las karena panas yang dihasilkan itu lebih panas daripada kalian membakar bensin, istilahnya seperti itu. Nah, gitu aja teman-teman untuk video kali ini ya. Semoga bisa dipahami. Nantinya aku akan bahas tentang reaksi ya di sini ya. Nah, di sini ada isomer dulu. Habis isomer kita akan bahas tentang reaksi. Oke, paling 2 video lagi ya untuk pembahasannya. Nah, aku akhiri aja videonya sampai di sini. Kita akan bertemu di video selanjutnya ya, teman-teman ya. Dadah!